Selamat malam. Tunggu boy. Oh, apa, Cuk? Aku batuk. Oh iya. Kon Covid bangsa. Oke. Mungkin di Emang Anda nggak batuk? episode kali ini kita akan membicarakan Episode berapa? nggak tahu lah. Yang penting Iya. episodenya tuh Yang penting kita selalu ada video Iya, baru. Ya nggak betul. bisa episode berapa ya bos? kita akan ini breaking news ya. Oke. Kita akan membahas beberapa berita yang menarik sebenarnya. Emang apakah ada berita yang sensasional atau bikin kita tercengang mungkin sehingga Anda Kan sekarang berita yang lagi terkenal, bukan terkenal ya, Apa? apa ya? Trending di masyarakat dan Oh, banyak berarti kita dibicarakan. cari yang trending gitu kan? Ya, yang trending kan enggak soal yang trending kan kebanyakan sekarang masalah PPKM darurat dan Oh, iya. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Iya. Ya Ardi Bakri ya betul. Bro, inisial bro. Hah? Inisial aja bro. Ngapain inisial? Cuk, di berita sudah Oh, munculnya oke, gitu, oke. bangsat. Tapi kita nggak bakal bahas itu. Iya, itu. Kita akan cari berita yang lain lah. Itu kan Oke. sudah banyak yang bahas. Oh, jadi kita cari berita yang anti mainstream gitu ya? Nggak anti mainstream juga. Mungkin bagi orang-orang nggak akan membahas berita ini. Kita coba Ya, untuk bahas. kita sebenarnya. coba bahas aja. untuk ingatkan bahwa berita di Indonesia itu nggak melulu soal politik, soal Betul. kriminal, Ya, banyak narkoba. hal-hal lain Ya. yang bagus lah. Dan kita Yang bagus. kita balik lagi ke apa sebutannya? Kayak Apa? prinsip ya. Prinsip. Kita kan selalu ingin melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Iya. Jadi kita mencoba untuk melihat beberapa berita yang akan kita bacakan dari sudut pandang yang berbeda. Oh, sangat independen sekali Anda. Iya. Oke, Masuk ke langsung berita berita pertama. pertama. Oke. Apa yang terjadi di dunia ini? Ini di Detik News. Detik News, oke. Jumat Kenapa? 9 Juli 2021. Oh, berarti sekarang, bro. 9 Juli kemarin, Bang. Sekarang hari apa, Cok? Kan sekarang Jumat. Sekarang kan kita nggak tahu uploadnya kapan. Oh iya. Jangan gitu dong. Minggu kemarin. Kita ngomongnya minggu kemarin. Anjing. Sorry. Lanjut. Masa ada berita lu langsung rekam, Bang? Oke, lanjut, bro. Beritanya adalah kecelakaan bikin babi-babi lepas dari... Lu jangan ketawa, Bang. Lu jangan ketawa, anjing. Ya Allah. Ya, lanjut. Kecelakaan bikin babi-babi. Dia. Gua mau baca Ini berita, lucu, bro. bangsat. Ini Ya lucu, tunggu bro. dulu. Oke, Gue oke. selesai dulu kan. Oke. Kecelakaan Babi. bikin babi-babi lepas dari kandang berkeliaran di tol layang. Oke. Asing. Ya Allah. Ini kenapa? Iya bentar, aku bacakan Oke. dikit ya. Ini kenapa babi? Kecelakaan mobil Layang-layang? pickup pengangkut babi terjadi di tol layang Syekh Muhammad bin Zayed atau disingkat MBZ. Kayak setara itu, Cuk. Ya, itu. Apa, Lanjut. Lanjut. Insiden itu membuat babi-babi yang diangkut lepas dari kandang berkeliaran di tol layang. Peristiwa tersebut terjadi tol layang MBZ kilometer 20 400 sekitar pukul 20.48 waktu Indonesia Barat. Oke. Pickup tersebut mengalami kecelakaan tunggal akibat pecah ban. Oh, oke. Ini menarik, Cuk. Iya. Maksudnya ini sumpah ya, dari sekian banyak berita yang pernah kita ikuti, Betul. ini unik, menarik dan langka. Iya. Jadi kayak makanya kayak apa ya? Yang aku pikirkan, bro, ini bukan soal bagaimana petugas nanti di sana itu mengevakuasi orangnya, bukan. Tapi bagaimana mereka Betul. mengevakuasi babi-babi itu gitu. Orang yang ingin membantu mikir-mikir juga, bro. Kenapa? Apalagi stigma di masyarakat kan soal babi. Waduh. Itu buruk banget, anjing. Waduh. Berarti Tapi gini, yang jadi concernku Oke. adalah terlepas dari susahnya nanti mengevakuasi babi-babi ini, kecelakaannya terjadi di tol layang. Bro. Lu kebayang nggak kalau babinya ada yang terjun bebas? dan juga bro, tol layang itu kan panjang gitu. Gimana kalau misalnya ketika babi itu lepas dari truknya, dia
berkeliaran gitu bro sepanjang tol layang. Gimana gak? Coba bisa bayangin gak sih gimana cara petugas untuk apa ya menggiring babi itu untuk kembali berkumpul gitu loh. Mungkin kita bacakan lebih lanjut ya. Oke. Ini coba. Sopir mobil pengangkut babi yang mengalami kecelakaan itu kemudian menghubungi pihak Jasa Marga agar mendapat pertolongan. Petugas Jasa Marga pun datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Sekarang bayangkan saat sopir truk menelpon Jasa Marga. Kira-kira percakapannya seperti apa? Halo Pak. Halo Pak. Halo. Iya benar banget. Pak, saya mengalami kecelakaan. Kecelakaan di mana? Kecelakaan di mana? Di tol layang bla 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 bla. Melibatkan apa, Mas? Ini sebenarnya ban saya bocor, Pak. Tapi gitu. babi-babi saya lepas. Babi-babi saya lepas, Pak. Aduh ya Allah. Babi-babi Anda. Maksudnya teman Anda. Iya ya. Aku juga mungkin ketika aku menjadi petugas jasa marganya, bro, aku juga akan mikir kayak, hah? Terus ban pecah, kemudian babi-babi lepas. Apakah kelebihan muatan apa gimana kan gitu kan, bro? Pasti aku yakin gitu. Petugas jasa marganya juga ngakak cok pasti di balik telepon gitu. Pasti petugas jasa marganya nahan tawa. dan juga mungkin petugas jasa marga juga akhirnya memikirkan, oke, ini babi. Saya kan anggapannya muslim lah. Iya kan. Jadi kayak saya muslim. Oke, bagaimana apakah saya harus menggunakan atribut lengkap COVID? Enggak ya. Tapi itu lucu, Cuk. Maksudnya ini adalah berita yang tetap dievakuasi lah. Oh iya, pastilah. Itu harus segera kan. Soalnya kan takut mengganggu lalu lintas juga kan, bikin macet atau babi gitu kan. Iya, terlepas dari itu agama. Enggak, bukan itulah. Iya. Itu enggak mungkin jadi masalah lah, banyak caranya gitu. Toh meskipun katanya kan babi itu kan najis najis dan dipegangnya nggak ada masalah, toh kita tahu cara menyucikannya. Dan juga bro, ini kan konteksnya bukan masalah itu kan. Betul. Konteksnya ini adalah kecelakaan lalu lintas. Ini kita harus. Jadi memang mereka pasti profesional lah. Dan perkembangannya gimana bro? Apakah udah dievakuasi? Sudah sih. Kalau di beritanya sih. Maksudnya intinya petugas sudah cepat tanggap lah. Ya, petugas sudah datang dan ya semoga saja lekas dievakuasi ya. Babi-babinya sih. Yang paling iya sih, karena mereka nggak mungkin mengevakuasi orangnya, men. Sumpah, bro, aku sampai sekarang kepikiran anjing kayak babi-babi bagaimana dievakuasi gitu loh. Kayak bagaimana menggiring gitu, apakah menggunakan anjing gembala ya kan ya. Oke, lanjut berita berikutnya. Oke, aku aja bro nih. Berita berikutnya ini aku kutip dari CNN Indonesia nih. Pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021. Ini tentang judulnya gini, keroyok polisi di pembubaran balap liar, 3 jadi tersangka. Waduh. Ini kalau nggak salah aku baca ya, 3 orang pemuda ditetapkan sebagai tersangka kasus penyerangan terhadap anggota kepolisian saat pembubaran balap liar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis pagi tadi. Ia menyayangkan aksi perlawanan terhadap upaya pembubaran oleh anggotanya ini di masa penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Jadi kalau nggak salah inti beritanya adalah ini polisi ini mau membubarin balap liar gitu bro di suatu jalan di Jakarta. Tapi kemudian ketika polisi ini mau membubarkan mereka, malah polisi ini yang dikeroyok. Akhirnya polisi ini mengambil tindakan untuk menembak. Iya, kalau nggak salah kan videonya sempat beredar kan. Sorry. Maksudnya aku lanjut ya. Maksudnya menembak ke udara untuk Iya. Kalau nggak salah videonya juga sempat beredar di Instagram. Iya benar, viral banget bro. Tadi kayaknya aku juga baca deh. Aku juga lihat kan videonya itu. Emang dipukulin cuk polisinya cuk. Ya itu, dan juga mungkin alasan pertama kenapa polisi membubarkan, pertama balap liar memang ilegal. Betul. Ya kan? Yang namanya juga liar. Iya, yang kedua adalah mungkin juga takut terjadi kerumunan bro. Kayak sekarang kan masa PPKM gitu loh. Mungkin takut terjadi klaster-klaster baru. Kan gak asik kalau misalnya kita sudah ada klaster perkantoran, masa klaster balap liar? Kan gak asik. Masalahnya kalau nanti ada klaster balap liar, itu yang jadi concernnya apa, Cok, gitu loh. Masa nanti direktur penyelenggara balap liar dikenai sanksi. Itu lucu banget, bro. Tapi kayaknya udah ada beberapa dari anggota balap liar yang sudah ditetapkan jadi tersangka. Jadi memang mungkin dan juga balap liar memang sih bro, kayak balap liar sih
Anda pernah nggak ikut balap liar dulu? Nonton sempat, sempat. tapi nggak pernah ikut karena Gimana betul? Ketegangannya gimana sih? Maksudnya nggak ada tegang-tegangnya sih. Ya maksudnya ketika Anda tahu bahwa ada polisi datang ke lintasan balap gitu kan. Waktu itu nggak ada polisi yang datang sih. Balap liar berjalan aman dan lancar gitu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah bangsat. Ya waktu itu alhamdulillah Tapi kita gitu. tidak mengesahkan balap liar itu ya, maksudnya tetap ilegal gitu kan. Aku kan termasuk orang yang nggak bisa naik sepeda tuh cepet gitu. Jadi aku nggak mungkin ikut ada di atas sepeda motor enggak sih. Dan kalau nggak salah juga nih aku lanjutkan ya, bahwa atas perbuatannya ketiga tersangka itu tadi, para tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman pidana di atas 5 tahun penjara. Waduh. Ya, selalu aja sangat disayangkan sih. Sangat disayangkan. Harusnya kalau emang dibubarin ya bubar aja lah. Ya. Apa susahnya sih betul kan, polisi datang kemudian minta bubar. Ya kan bubar aja gitu. Bubar aja kan mereka tinggal cari arena baru aja kan gitu. Ya gak gitu dong. Gitu, harusnya mereka sadar dan tidak melakukan balap liar lagi gitu dong. Okay. Gak ada ruginya kok bubar. Iya sih, gak ada ruginya. Emang harusnya gak ada kok acara balap liar. Iya juga, ngapain ya? Ya mungkin ada betul bagi mereka yang suka tantangan, suka adrenalin jumping. Tapi kalau nggak salah di kota kita itu by the way sempat ada sempat disediakan drag race. Ada sih, ada. Iya, sempat disediakan drag race itu. Di situ ya? Iya di kota disediakan drag race itu agar mengurangi balapan liar, jadinya disediakan arenanya. Iya, gitu. Dan juga untuk menampung mereka gitu yang mungkin berbakat jadi pembalap. Betul. Gitu. Suka nyeting sepeda motor gitu kan, disediakan lintasan yang legal gitu ya. Jadi pada balap liar itu kan. Tapi ngapain gitu? Kenapa kayak kok balapan tuh selalu sendirian gitu? Maksudnya? Gak pernah balapan tapi ada yang gonceng. Ya gak bisa lah bro. Kalau misalnya balapan ada gonceng ketika Anda melaju dengan kecepatan tinggi, ya Anda gak sadar kalau misalnya yang digonceng itu udah mencelat. Ya jadi seperti itulah. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Berita ketiga. Oke. Lagi-lagi di CNN Indonesia. Oh, ini kenapa bro? Polisi Pamekasan. Diam dulu Oke. Kayaknya lucu sih anjing. Polisi Pamekasan pakai pocong ingatkan warga tak berkerumun. Oh. Jadi mungkin bro, apakah ini adalah salah satu opsi terakhir bagi pihak kepolisian untuk menakut-nakuti warga yang masih berkeliaran di masa gini, bro. PPKM? Mungkin polisi di sana sudah agak udah minder, Cok. Udah minder ya, udah capek gitu. Mengingatkan dengan cara apa lagi? Iya. Dengan cara ditegur sudah, diberi sanksi dan denda sudah, ditakut-takuti karantina sudah. Tapi itu semua nggak mempan. Akhirnya polisi di sana mengambil jalan menakuti mereka dengan kematian. Mengingatkan mereka bahwa jika mereka tetap berkerumun, mereka akan menjadi pocong. Jadi maknanya bukan karena pocongnya nyeremin, bukan men. Tapi lebih ke mengingatkan bahwa ketika Anda tidak mematuhi protokol kesehatan, Anda akan menjadi pocong dan ketayangan gitu loh. Oke, tapi sebentar, aku bacakan dulu. Oke. Kepolisian Resor Pamekasan, Madura, Jawa Timur menghadirkan teatrikal pocong dan keranda dalam mengusir kerumunan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19. Pocong dibuat dari bahan replika dalam kondisi diberi obat infus dengan tulisan korban COVID-19. Artinya masyarakat diharap jangan sampai jadi korban COVID-19 gara-gara tidak disiplin protokol. Oke. Betul kata kita tadi bahwa polisi ingin mengingatkan soal kematian jika mereka melanggar protokol kesehatan. Tapi ini bro yang menarik, ada 2 poin yang aku garis bawahi dari berita yang Anda tadi sampaikan. Pertama adalah polisi sampai benar-benar ingin rencana ini berjalan dengan lancar sampai membuat teatrikal loh. Betul. Effort yang dikeluarkan polisi iya gitu loh. Maksudnya sampai ini pocong loh betul. Lo ngerti gak sih kayak pocong akhirnya dibuat kayak drama gitu untuk mengingatkan masyarakat agar inilah masa depan Anda ketika Anda tidak patuh terhadap protokol kesehatan gitu. Dan yang kedua bro, ini menarik. Yang kedua adalah tadi Anda bilang pocong dibuat jadi bahan replika dalam kondisi diberi obat infus. Masalahnya, bro. Iya. Gini. Masalahnya. Iya. Kalau sudah jadi pocong, ngapain diberi infus? Makanya itu. Kan tangan pocong kan diikat tuh, bro. Iya. Maksudnya
itu colokan infusnya dicolokkan kemana anjing? tapi gini bro, mungkin teatrikal ini tidak akan sampai ke beberapa kelompok orang. Contohnya kita tahu bahwa orang yang saat meninggal dipocongin adalah mereka yang beragama Muslim. Oke. Dan ini gak mungkin nyampe ke mereka yang beragama non Muslim. Mungkin saran saya untuk next episode teatrikalnya. Next episode anjing. Jadi bukan pocong lagi, tapi orang yang ada di peti mati. Tapi peti mati juga untuk orang-orang yang non Muslim kan mereka ada di peti. Jadi harus balance betul ya. Betul, jangan hanya pocong hantu aja. Muslim sama non Muslim juga harus ditampilkan sama-sama gitu. Kalau bisa cosplay pocong dan cosplay vampir bagus juga. Atau mungkin gini bro, gini. Jadi polisi membuat pocong ini untuk menakut-nakuti masyarakat yang Muslim misalnya, itu untuk mengingatkan bahwa nanti Anda ketika tidak mematuhi prokes akan jadi pocong gitu. Tapi kalau misalnya itu efeknya ke masyarakat non-Muslim, mungkin efeknya lebih ke menakut-nakuti saja bro. Betul. Gitu. Karena kan masa depan mereka kan bukan dipocong. Ya takutnya masyarakat non-Muslim merasa ini apa nih gak adil? Kenapa yang diingatkan hanya warga Muslim gitu loh? Jadi selalu ada keadilan gitu ya? Iya siapa tahu. Tapi enggak lah. Jangan gitulah. Iya enggak lah. Saya takut loh ini. Ya, tapi bro, terlepas dari apapun cara yang dipakai polisi, effortnya luar biasa. Benar banget. Respect sama Pak Polisi dan para petugas yang terus mengingatkan dan menghimbau kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dan juga bro, memang bukan hanya sekarang aja nih. Polisi atau para petugas Satgas Covid itu menggunakan pocong sebagai alternatif pilihan untuk menakut-nakuti masyarakat. Tapi kalau nggak salah di beberapa daerah juga ada yang menggunakan sampai bawa keranda mayatnya, bro. Oh gitu. Kalau nggak salah iya. Kalau nggak salah di Lamongan tuh juga ada. Oke. Apa tuh? Pocong juga ada pocong-pocong pakai pocong-pocong juga. Tapi ini aku nemu berita baru lagi. Oke. Nah kalau di Lamongan beda lagi. Apa tuh? Ini Detik News ya. Oke. Detik News banyak banget ya berita-berita. Jumat 9 Juli 2021. Lagi-lagi Jumat. Kayaknya semua berita yang kita ambil 9 Juli deh. Apa ini kebetulan bro ya? Kita bahas pocong. Mungkin tanggal 9 itu banyak hal-hal aneh yang terjadi. Apalagi babi anjing. Balik ke babi. Beritanya pocong-pocongan. Pocong-pocongan. Iya bener sih kan bukan pocong beneran dia. Sampai batuk pocong. Pocong-pocongan di alun-alun Lamongan dicuri orang. Ini buat apa? Kita bro, buat apa mereka mencuri pocong-pocongan, bro? Iya kan? Maksudnya buat apa? Buat boneka? Kan nggak mungkin. Nah, sebelum kita berpendapat, kita bacakan dulu sebentar. Anjing, super banget bangsat. Bukannya di rumah saja selama PPKM darurat, pria ini malah nekat mencuri pocong-pocongan yang ada di alun-alun Lamongan. Aksi pencurian itu tertangkap kamera CCTV. Aksi pencurian pocong-pocongan itu terekam kamera CCTV milik Dishub Lamongan. Lalu videonya diunggah oleh Instagram @lantas.lamongan dengan judul "Ada Maling Pocong". Bro. Gini. Sumpah bro ya. Ini juga pada pertama kali bro. Aku dengar bahwa maling tuh ada maling pocong. Betul. Gitu. Dan apa yang dengan mencuri pocong, apa yang akan Anda dapatkan gitu loh. Faedahnya apa gitu ya, betul. Gini loh bro, ini kita nggak membenarkan pencurian ya. Tapi kalau misalnya mencuri sepeda motor, ya, mencuri ada faedahnya, bisa gitu dijual. Betul. Mencuri mobil, ada faedahnya, bisa dijual. Ini mencuri pocong buat apa gitu loh? Yang aku bayangkan waktu si pencuri ini sudah ada di sel tahanan. Maksudnya? Sudah masuk sel. Terus terjadi percakapan antara sesama penghuni. Penghuni lapas lah ya. Terus ditanya kan. Loh, kenapa bisa masuk ke sini? Oh, saya ngerampok bank. Oh, gitu. Ya. Lu kenapa masuk ke sini? Oh, saya curanmor, curi sepeda motor. Oh. Lu, saya curi pocong di alun-alun. Oh, buat pesugihan? Enggak, iseng aja. Alasan konyol anjing. Dan lagi yang dicuri kan pocong-pocongan, men. Iya, mungkin kalau lu nyuri pocong di makam, beneran iya. Itu bisa lu pakai buat pesugihan, atau lu pakai buat ritual-ritual apalah gaib. Iya. Ini kan pocong-pocongan, bangsa. Atau mungkin, bro, ini aku berpikir positif, bro ya. Mungkin orang yang nyuri pocong itu, bro ya. Mungkin membawa pocong
pocong-pocongan itu tadi dicuri untuk dijadikan apa? Kalau lu lihat fotonya, pocongnya diberdiriin, Cuk. Makanya bro, positifnya aku pikir mereka sengaja untuk mencuri pocong-pocongan itu untuk menakut-nakuti warga yang bandel di daerahnya bro. Bisa saja kan? Bisa jadi, atau dia pingin buat konten prank di YouTube aja sih, dan nggak mau modal. Jadi dia nyuri pocong-pocongan punya pemerintah, Bang. Masih zaman kah orang-orang buat prank di masa pandemi? Iya gak sih? Tapi gimana bro, kelanjutannya gimana nih bro? Apakah udah ditangkap kah maling pocongnya, atau masih berkeliaran dan entah pocongnya dibawa kemana? Kita juga gak tahu. Lanjutannya gini nih. Kasat Lantas Polres Lamongan AKP Fibrian, ya apa ya bacanya? Apa sih Cuk? Namanya bagus Cuk. Ya oke, itu Fibrian ya. Senja Indah Lestari. Wow. Membenarkan soal hilangnya pocong-pocongan itu. Pihaknya belum mengetahui identitas dan motif pelaku. Fibrian mengungkapkan 3 pocong-pocongan di pojok barat dekat Biang Lala. Alun-alun Lamongan itu dibuat untuk sarana edukasi pada warga. Pocong-pocongan dan juga keranda itu sengaja dipasang Polres Lamongan untuk mengkampanyekan betapa bahayanya COVID-19. Lagi-lagi alasannya sama seperti yang di Pamekasan. Bagus memang. Dan kita respect sama Pak Polisi ya, sama petugas. Pokoknya wis sampai bikin pocong-pocongan gitu loh. Tapi kenapa idenya sama, Bro? Atau ini memang perintah dari atasan mereka? Enggak sih, menurut aku mungkin lebih ke inovasi pilihan, iya, pilihan alternatif aja gitu. Kayak mereka mungkin nyari pilihan kayak apa sih yang bisa membuat warga ini jerah gitu untuk tidak berkerumunan. Dan mungkin salah satu dari sekian banyak pilihan yang dipikirkan polisi waktu itu yaitu buat pocong-pocongan. Karena kan mungkin mereka tahu bahwa pocong ini adalah hantu paling serem di Indonesia, bro. Iya betul. Gitu, meskipun aku takutnya ketika yang melihat pocong-pocongan ini adalah paranormal. Iya gak sih? Takutnya, siapa Anda? Dari mana Anda? Takutnya dibuat seperti itu, bro. Karena mereka nggak tahu bahwa itu pocong-pocongan, bro. Iya gak sih? Tapi kalau malam-malam jalan di jalan sini ngeri juga, Pak. Bener banget. Bener banget, Pak. Tiba-tiba lihat pocong. Iya. Bukan malah jerah akhirnya memilih untuk di dalam rumah karena melihat pocong, bukan bro. Takutnya mereka akhirnya naik sepeda motor di jalanan sepi, kemudian ada pocong-pocongan nyemplung kali anjing. Kenapa nyemplung kali? Akhirnya bukan corona yang didapat, tapi cedera seluruh tubuh. Tapi dari berita yang kita baca tadi, pocong-pocongan tersebut diletakkan di dekat Biang Lala, men. Biang Lala tuh komedi putar itu. Komedi putar atau mungkin itu menjadi salah satu wahana buat pocong. Enggak, bro. Maksudnya pocong-pocongan itu bagian dari wahana. Enggak, mungkin harusnya menurutku biar gak dicuri, letakkan aja pocong-pocongan di Biang Lala, men. Jadi kan kayak pocongnya bergerak kan. itu tambah serem sih, asli. Iya sih bro, iya bener gak sih? Tapi kan oke juga kan. Maksudnya orang-orang nggak tahu bahwa ini Biang Lala kok muter sendiri, pas kemudian lihat di salah satu tempatnya ada pocong, bener juga, bisa serem atau juga itu namanya? Tapi kurungan ya? Bukan kabin kah? Kok kabin sih? Ya intinya itulah tempat kita duduk di Biang Lala itu diubah jadi keranda, men. Oh bener juga, bisa jadi. Biar lebih menakutkan. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika konsep yang tadi anda pikirkan itu diaplikasikan, takutnya bukan malah lari masyarakat melihat kejadian itu, malah direkam anjing. Masuk TikTok. Ini guys, ada pocong naik Biang Lala nih guys. Malah menimbulkan kerumunan. Bener. Memang emang susah sih Indonesia. Susah sih ngomong-ngomong soal masyarakat Indonesia itu memang sulit. Ya, ada lagi nggak beritanya? Nggak ada sih. Mungkin cuma itu aja sih. Empat itu aja yang aku rasa menarik untuk cukup menarik dan memang lucu anjing. Dan mungkin kita pilih berita terlucu dan terunik. Terwow. Menurut lo yang mana? Kalau aku sih babi, bro. Iya, tetap babi itu konyol banget tuh, soalnya jarang banget. Karena aku, bro, sampai sekarang aku masih memikirkan, bro, gimana mengevakuasi babi di tol layang, di jalan layang gitu, gimana anjing. Aku sampai sekarang masih memikirkan hal itu. Ya semoga saja dinas terkait ya, petugas terkait bisa segera mengumpulkan kembali babi-babi itu. Yang pasti sih semoga pihak Jasa Marga
tidak merasa traumatis. Iya, bener banget bro. Takutnya kan itu menjadi salah satu pengalaman mengevakuasi kecelakaan lalu lintas Ya, mungkin meskipun lucu, tapi ya, kan agak sedikit ini ya aneh gitu. Itu akan diingat seumur sepanjang hidupnya. hidupnya. Iya, bener banget. Aduh. Udah sih, itu aja sih yang Iya sih. mau kita bahas di sini. Jadi kita tutup aja lah ya. oke, dan apa ya? Sampai jumpa di breaking news berikutnya. Oh ya, mungkin Apa? sedikit kita jelaskan. Mungkin breaking news ini ada untuk membahas berbagai berita menarik yang terjadi mungkin selama seminggu. Iya, dan juga kita akan memilih berita-berita yang gak banyak dibahas. Betul. Tapi kita bahas karena pertama unik dan kedua mungkin lucu kali ya untuk dibahas ya. Dan semoga kalian para pendengar podcast kita bisa mendengarkan bisa mengambil hikmah positif dari apa yang sekarang kita berdua bahas gitu ya. Terlepas, dan juga terlepas apapun yang berita yang kita bacakan, kita hanya ingin menyampaikan benar, tidak ada bermaksud untuk menyinggung siapapun atau menyalahkan siapapun. Ini cuma sekedar lucu-lucuan, ini cuma sekedar opini kita pribadi sejujurnya. Dan mungkin kita akan berjumpa di episode selanjutnya, di breaking news selanjutnya. Terima kasih semua. Selamat malam. Bye-bye.